Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal bisnis plan alat pendeteksi gas bocor, di mana kelompok kami beranggotakan Khairul Azhar Ritonga, Didi Firmansyah, Yogi Indra Wardana, dan Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Indra Wardana ingin menjelaskan tentang proposal kami yang berjudul tentang alat pendeteksi kebocoran gas. Nah, di sini yaitu yang pertama bab 1, latar belakang. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih LPG itu. Nah, jadi LPG itu singkatan dari liquefied petroleum gas, yaitu gas minyak bumi yang dicairkan. Nah, LPG itu adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari alam. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana C3H8 dan butana C4H10. LPG juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana C2H6 dan petana C5H12. Nah, gas LPG ini banyak dipakai oleh masyarakat sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga. Namun dalam beberapa waktu sering terjadinya ledakan kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas LPG. Hal ini disebabkan oleh sifat cair dan gas LPG yang sangat mudah terbakar. Ketika bocor, gas LPG menempati daerah rendah. Hal ini disebabkan oleh gas LPG lebih berat dari udara. Semakin sering hal ini terjadi, akan menimbulkan keraguan masyarakat untuk menggunakan kompor gas LPG. Nah, maka dari itu kami membuat proposal, yaitu merencanakan pembuatan alat pendeteksi gas kebocoran LPG menggunakan sensor MQ-6 berbasis microcontroller Arduino Uno. Alat ini bekerja secara otomatis mendeteksi terjadinya kebocoran gas LPG pada tempat penyimpanan tabung gas LPG. Ketika terjadi kebocoran gas LPG, alat ini akan mendeteksi hal itu, kemudian memberikan tanda berupa bunyi yang dikeluarkan oleh buzzer dan mengirimkan pesan ke penggunanya. Alat ini rencananya akan diperjualbelikan secara online agar dapat mengurangi biaya pengeluaran tempat. Dengan dibuatnya alat ini diharapkan dapat membantu menanggulangi kebocoran gas LPG sejak awal hingga dapat mengurangi dampak negatif dari kebocoran gas LPG, yaitu yang bisa memacu terjadinya ledakan dan kebakaran. Dua, tujuan bisnis. Adapun visi misi kami terhadap bisnis kami yaitu yang pertama itu adalah bervisi menjadi usaha di bidang IT dan elektronik kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan. Adapun misi atau pencapaian bisnis kami yang pertama itu memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama, dan selanjutnya melakukan inovasi pada produk untuk keamanan dan keselamatan pengguna. Selanjutnya mengembangkan produk secara berkesinambungan, baru meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dari ledakan gas bocor pada tabung LPG, dan yang terakhir adalah mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Zulkarnain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya,
yakni pada bab 3, deskripsi produk. Pada poin 3.1, produk yang direncanakan. Di sini kami akan membuat alat pendeteksi gas bocor berbasis Arduino. Alat pendeteksi gas bocor ini menggunakan sensor gas MQ2. Alat pendeteksi gas bocor menggunakan sistem alarm dan SMS ke HP pengguna, sehingga bisa mengurangi terjadinya gas meledak. Pada poin 3.2, keunggulan produk. Adapun keunggulan produk yang akan kami rencanakan yaitu yang pertama, mengantisipasi terjadinya gas meledak. Yang kedua, jika terjadi gas bocor, alarm akan berbunyi dan akan ada pesan masuk ke HP yang punya rumah, sehingga yang punya rumah lebih cepat mengetahui gas bocor walaupun sedang di luar rumah. Masuk pada poin 3.1, pesaing terdekat. Jika diperhatikan, untuk wilayah Pekanbaru, perusahaan yang membuat alat pendeteksi gas bocor ini masih kurang. Jadi, kemungkinan masih sedikit saingan dari usaha yang akan kami buat. Sekarang kita lanjut pada poin 3.4, kebutuhan bahan baku dan sumber daya manusia. Untuk kebutuhan bahan baku, di sini kami memanfaatkan aplikasi toko online karena harga lebih murah serta stok barang mudah dicari. Untuk sumber daya manusia sendiri, kami akan berbagi tugas dalam mengerjakannya dan juga memasarkannya. Sekarang masuk pada bab 4, perencanaan pemasaran bisnis. Poin 4.1 yaitu target pasar. Untuk target pasar yang akan kami jangkau ada dua. Yang pertama, target pasar secara geografis. Untuk saat ini, hampir setiap rumah sudah menggunakan kompor gas. Jadi, kemungkinan terjadinya kebocoran gas semakin besar. Maka dari itu, alat ini sangat cocok kami buat karena rata-rata setiap rumah yang menggunakan kompor gas tidak memiliki alat pendeteksi gas bocor. Untuk secara geografis sendiri, untuk target pasar, awalnya kami akan dipasarkan secara lokal pada wilayah Pekanbaru Riau. Kami memilih wilayah Pekanbaru karena kami sekarang sedang berkuliah di Pekanbaru. Ditambah lagi, Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta penduduk, yang kemungkinan 80% menggunakan kompor gas. Jadi, kami bisa memasarkannya kepada masyarakat wilayah Pekanbaru. Setelah berhasil di Pekanbaru, tentunya kami akan melakukan penjualan yang lebih luas lagi hingga seluruh Indonesia. Kita masuk pada poin 4.2, proyeksi demand dan supply 5 tahun ke depan. Di sini bisa kita lihat grafiknya. Untuk tahun pertama, supply-nya berjumlah 1.200 dan demand-nya 1.210. Untuk tahun kedua dan seterusnya, kami menargetkan akan terjadinya peningkatan. Untuk poin 4.3 sama dengan data dari grafiknya. Poin 4.4, asumsi demand dan supply. Berdasarkan grafik yang kami buat, kami mengasumsikan bahwa tahun pertama alat pendeteksi gas bocor berdiri akan ada konsumen kira-kira 100 orang per bulan. Untuk di tahun pertama akan ada banyak promosi-promosi yang dilakukan untuk menarik pelanggan. Untuk di tahun-tahun berikutnya, kami menargetkan peningkatan konsumen 15%. Alat pendeteksi gas bocor akan terus meningkatkan pelanggan dengan membuat versi terbaru dari alat tersebut. Poin 4.5, strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran,
Kami akan menggunakan beberapa cara untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Adapun cara yang digunakan yakni yang pertama iklan offline. Untuk iklan offline sendiri itu iklan yang dilakukan dengan media cetak atau tanpa menggunakan jaringan internet. Adapun yang kami lakukan adalah memasang iklan di koran, brosur, spanduk, dan mengikuti event. Yang kedua yakni iklan online. Iklan online adalah iklan yang memanfaatkan media sosial dan media yang menggunakan jaringan internet. Di sini iklan ini akan kami pasang di media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, serta website. Jasa endorse pun akan menjadi salah satu untuk mengenalkan bisnis ini ke segala penjuru dengan cepat dan efisien. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Firmansyah. Saya akan menjelaskan bab 5, proyeksi keuangan. Adapun biaya yang saya rencanakan untuk keperluan pembuatan alat pendeteksi gas bocor ialah yang pertama bahan baku, di mana komponen bahan baku ini terdiri dari 5 buah. Yang pertama ialah MQ6 dengan jumlah 1 unit dengan harga Rp50.000, dan buzzer 1 unit Rp12.000, bor Arduino jumlah 1 unit dengan harga Rp40.000, electronic brick seal dengan jumlah 6 unit dengan harga satuan Rp20.000. Jadi total biayanya itu sekitar Rp120.000. Yang terakhir ialah Arduino GSM seal jumlah 1 unit dengan harga Rp170.000. Nah, jadi untuk total biaya dari keseluruhan alat yang kami butuhkan untuk pembuatan alat pendeteksi gas bocor ialah sekitar Rp400.000. Dalam biaya operasional, kami melibatkan promosi dan sumber daya manusia, di mana promosi kami memberi anggaran Rp150.000 dan sumber daya manusia ialah sekitar Rp50.000. Jadi untuk total biaya operasional ialah sekitar Rp200.000. Harga pokok produksi atau HPP. Biaya keseluruhan kami jumlahkan dari biaya bahan baku dan biaya operasional. Kami dapatkan total biaya ialah sekitar Rp800.000. Jadi untuk harga jual per unit ialah sekitar Rp500.000. Dan keuntungan tiap unit ialah sekitar Rp100.000. Bab 6. Analisis risiko bisnis. Faktor penghambat bisnis. Di setiap usaha dan bisnis, sudah dipastikan ada faktor penghambatnya, baik secara internal maupun eksternal. Walaupun begitu, kami akan memperkecil faktor penghambat sebisa kami. Berikut adalah perkiraan faktor penghambat dalam bisnis yang kami bangun. Yang pertama, tentu saja modal. Kurangnya modal awal dapat berdampak besar pada pembangunan dan pengembangan bisnis yang sudah dirancang di awal. Mengingat modal awal yang membangun bisnis, alat pendeteksi bocor tidaklah kecil. Apabila modal kurang, maka akan terjadi pemotongan anggaran yang berakibat usaha yang dibangun tidak maksimal. Yang kedua, plagiarisme. Faktor penghambat yang satu ini sangatlah berbahaya. Para pengusaha yang minim ide suka meniru dan sedikit memoles atau menjual lebih murah demi mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Bisnis alat pendeteksi kebocoran gas akan menjadi salah satu bisnis di bidang IT dan teknologi yang berbeda. Dengan memanfaatkan alat ini dapat mengurangi angka kecelakaan dari kebocoran gas. Ketika terdeteksi gas bocor, maka alat akan secara otomatis menghidupkan alarm dan mengirim pesan melalui SMS ke pengguna. Namun, kami sadar untuk mendirikan bisnis ini kami memerlukan modal awal yang tidak kecil, dan kami berharap investor dan pemerintah dapat membantu kami. Visi kami yaitu menjadi
Namun kami sadar untuk mendirikan bisnis ini kami memerlukan modal awal yang tidak kecil, dan kami berharap investor dan pemerintah dapat membantu kami. Visi kami menjadi usaha di bidang IT dan teknologi kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan. Demikianlah proposal bisnis plan entrepreneurship Word 4 ini saya buat dengan semaksimal mungkin menjadi usaha di bidang IT dan elektronik kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan. Demikianlah proposal bisnis plan entrepreneurship Word 4 ini kami buat dengan semaksimal mungkin. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, saya sebagai penulis mohon maaf.